Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basit Rafi Kusuma dengan NIM 12122000051, program studi S1 Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Trends in Analytical Chemistry dan artikel berjudul Isomer Analysis by Mass Spectrometry in Clinical Science. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Heri Septia Kusuma sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Kimia Analisa. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan spektrometri? Teknik analisis spektrometri merupakan teknik analisis kimia modern berdasarkan interaksi materi dengan gelombang elektromagnetik. Teknik ini terus berkembang dan terintegrasi antar bidang. Nah, kalau mas spektrometri itu apa? Mas spektrometri itu adalah atau yang disebut juga kalau bahasa Indonesianya adalah spektrometri massa, adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Francis William Aston pada tahun 1919. Nah, prinsip kerjanya alat ini adalah pembelokan partikel bermuatan dalam medan magnet. Spektroskopi massa adalah suatu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dideteksi. Tujuan utama dari spektroskopi massa adalah mengetahui berat molekul. Informasi yang diperoleh dari spektrum massa spektrometri adalah berat ion, yakni massa molekul isolat ditambah atau dikurangi sumber ion. Berat ion biasanya disajikan dalam M plus H plus atau M plus OH min atau dalam bentuk radikal M plus. Berat molekul sesungguhnya diperkirakan bertambah satu atau berkurang satu angka yang mendekati. Ada kalanya ionisasi melalui penambahan berat molekul air. Nah, ini dijelaskan oleh Saifuddin pada tahun 2014. Dalam spektrofotometer, massa reaksi pertama suatu molekul adalah ionisasi pelepasan sebuah elektron yang menghasilkan ion molekul. Ya, untuk radikal ion ini biasanya adalah puncak paling kanan dalam spektrum. Bobot molekul senyawa ini dapat ditentukan. Diduga bahwa elektron dalam orbital berenergi tinggi adalah elektron yang pertama-tama akan lepas. Jika sebuah molekul mempunyai elektron N menyendiri, maka salah satunya akan dilepaskan. Jika tidak terdapat elektron N, maka akan dilepaskan sebuah elektron P. Jika tidak terdapat elektron N maupun elektron P, maka ion molekul yang akan terbentuk sangat lepasnya sebuah elektron sigma. Setelah ionisasi awal, ion molekul akan mengalami fragmentasi, yaitu proses pelepasan radikal-radikal bebas atau molekul netral kecil dilepaskan dari ion molekul itu. Sebuah ion molekul tidak pecah secara acak, melainkan cenderung membentuk fragmen-fragmen yang paling stabil. Nah, cara kerja dari spektrometri massa ini, sampel dalam bentuk gas mula-mula ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi.
Perlakuan ini menyebabkan atom atau molekul sampel berionisasi, melepas elektron sehingga menjadi ion positif. Ion-ion positif ini kemudian dipercepat oleh suatu beda potensial dan diarahkan ke dalam suatu medan magnet melalui suatu celah sempit. Di dalam medan magnet, ion-ion tersebut akan mengalami pembelokan yang bergantung kepada kuat medan listrik yang mempercepat aliran ion. Makin besar potensial listrik yang digunakan, makin besar kecepatan ion dan makin kecil pembelokan. Kuat medan magnet. Makin kuat magnet, makin besar pembelokan. Massa partikel atau ion. Makin besar massa partikel, makin kecil pembelokan. Dan yang keempat ada muatan partikel. Makin besar muatan, makin besar pembelokan. Nah, kalau isomer analysis by mass spectrometry in clinical science atau analisis isomer dengan spektrometri massa dalam ilmu klinis. Nah, setelah kalian tahu apa itu tadi spektrometri dan spektrometri massa, nah, mass spektrometri ini bisa juga digunakan dalam ilmu klinis. Senyawa isomerik hadir dalam tubuh manusia dan juga obat-obatan dan menunjukkan fungsi fisiologis yang berbeda. Membuat pengukurannya penting dalam ilmu klinis. Pengukuran isomer sering dilakukan sulit, bahkan ketika menerapkan pemisahan kromatografi. Untuk mengakomodasi hal ini, sampel berbasis afinitas persiapan seperti IP atau immunoprecipitation dan MIP polymerly imprinted polymer dan hydrogenation spektrometri massa menjadi semakin penting. Apalagi metode alternatif termasuk perubahan energi ionisasi dan disosiasi, reaksi molekul ion, dan massa mobilitas ion spektrometri atau IMS telah dikembangkan. Ini karena akurasi dan resolusi massa tidak cukup untuk membedakan senyawa isomer. Ulasan ini membandingkan dan membahas kemajuan terbaru, kebanyakan 2017. Dalam metode analisis isomer berbasis spektrometri massa. Kemajuan teknis terbaru dalam IMS telah terbukti menjadi sangat penting, terutama bila diterapkan pada analisis isomer molekul besar. Nah, isomer sendiri ada di mana-mana dalam ilmu klinis. Mereka hadir tidak hanya dalam senyawa alami yang berasal dari organisme hidup, seperti steroid, gula, dan glikoprotein isomerik. Senyawa organik yang mudah menguap, VOC misalnya, hidrokarbon, aldehid, alkohol, tetapi juga dalam obat yang disintesis secara artifisial, misalnya penghambat saluran kalsium dan penghambat adrenergik. Analisis isomer jelas merupakan faktor penting seperti yang terlibat pada diagnosis klinis dan tes kemurnian obat. Contohnya termasuk lipid isomerik pada kanker prostat, posisi ikatan rangkap fosfatidilkolin, dan isomer asam sialat atau glikasi isomerik pola untuk penyakit Behcet sebagai penyakit kekebalan tubuh. Lebih-lebih lagi, fungsi fisiologis dapat berbeda sepenuhnya antara isomer. Dengan demikian, kiralis yang berbeda atau stereoisomer menunjukkan fungsi fisiologis yang berlawanan. Misalnya obat psikoaktif benzodiazepin. Menunjukkan pentingnya analisis isomer dalam ilmu klinis dan ilmu farmasi.
Terlepas dari peran analisis isomer, memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur isomer, terutama dalam sampel yang kompleks secara biologis, masih merupakan tugas berat dalam ilmu klinis. Beberapa metode analisis tersedia untuk memisahkan dan mengidentifikasi isomer, seperti NMR atau resonansi magnetik nuklir dan CD atau dikroisme meningkat. Meskipun demikian, analisis semacam itu seringkali melibatkan sampel yang kompleks secara biologis dan tidak hanya senyawa tunggal yang dimurnikan. Oleh karena itu, kromatografi pemisahan, yaitu GC dan LC, dapat digunakan keduanya ditulis dengan tanda penghubung ke massa spektrometri dan offline seperti SPE atau ekstraksi fase padat. Itu statistik pada nomor publikasi menunjukkan bahwa perhatian besar telah dibayarkan ke pemisahan isomer dalam analisis isomer. Pendekatan yang tampaknya sebagian besar didasarkan pada pemisahan kromatografi. Memang pendekatan metabolomik berbasis LC-MC dan GCMS sangat kuat dalam bidang penelitian dasar, misalnya pencarian biomarker. Proses ini bagaimanapun tidak dapat diterapkan langsung ke isomer analisis karena memerlukan pengembangan metode lebih lanjut untuk pemisahan kromatografi isomer, misalnya kromatografi kiral. Selanjutnya, bahkan pemisahan kromatografi kadang-kadang masih tidak memuaskan karena melibatkan banyak kofusi zat, terutama dalam kasus molekul besar. Ini panggilan untuk aplikasi alternatif termasuk persiapan sampel. Analisis isomer dalam aplikasi klinis adalah fokus saat ini, di mana persiapan sampel yang cepat dan sederhana yaitu turnkey disukai. Beberapa metode persiapan sampel tersedia seperti SPE, SPSE atau ekstraksi berbasis fase padat, monolitik kolom, pemurnian berbasis aptamer, dan elektromembran dialisis. Perhatikan bagaimanapun bahwa SPE konvensional, misalnya pertukaran anion kolom dan kolom grafit, hanya dapat digunakan untuk pemisahan kasar isomer target dalam sampel yang kompleks secara biologis. Ini pendekatan juga terkadang membutuhkan langkah-langkah fraksinasi. Saat ini dua persiapan sampel yang berbeda dan langsung teknik tersedia yang dapat dihubungkan ke analisis MS langsung. Dapat dilihat di gambar ini ya. Salah satunya adalah pemurnian berbasis antibodi. Disebut IPMS atau spektrometri massa imunopresipitasi. Yang lainnya adalah aplikasi MIP atau molecularly imprinted polymers. Persiapan sampel berbasis IPMS dan MIP didasarkan pada struktur afinitas senyawa target berlawanan dengan SPE konvensional. Paper-based immunoassay adalah contoh berbasis antibodi spektrometri massa. Ini menggunakan probe 24 isothiocyanatophenotoxi NNN-3-metil 2-oksoetanaminium klorida atau ITEA dan 4 isothiocyanatophenotoxi NNN 3-metil 4-oksobutan A1 aminium klorida atau ITEA dalam kertas terikat pada antibodi untuk membedakan hingga kira-kira 100 senyawa target. Lain contohnya adalah spektrometri massa semprot
pisau plastik immunoaffinity. MIP melibatkan polimer sintetik yang mengenali molekul spesifik mulai dari molekul tunggal, misalnya metabolit, protein, lipid, dan RNA, ke sel, misalnya sel hewan, bakteri, dan virus. Ini didasarkan pada pengakuan struktural oleh berbagai interaksi, misalnya ikatan hidrogen, dipol, dan interaksi ionik. Dimiliki MIP karakteristik yang berbeda dari IPMS, dan mereka telah diterapkan bukan untuk senyawa lipolifik kecil seperti obat doping olahraga dan obat-obatan terlarang, misalnya steroid, anabolik, dan hormon peptida. Mereka juga dapat digunakan untuk VOC, misalnya Bixanal sebagai VOC terkait kanker. Menyiratkan bahwa MIP berpotensi memperkaya target biomarker VOC juga. MIP dapat digunakan untuk membedakan pola glikasi isomerik atau isobarik, misalnya sialil aktos dengan hubungan asam sialat kemungkinan berhubungan dengan kanker. Perkembangan dibedakan dengan MIP basis imidazolium. Baru-baru ini tanda hubung telah diterapkan pada analisis MS. Target senyawa dapat diperkaya dengan MIP pada plat MALDI dan secara langsung dianalisis oleh MALDI dengan menambahkan matriks ke plat MALDI. Teknik seperti metabolit atau protein chip futuristik dapat dibayangkan yang akan memungkinkan menentukan berbagai metabolit profil protein, termasuk isomer, yaitu seperti multiplex dan kuantifikasi oleh satu chip MIP MALDI. Ini bagaimanapun akan membutuhkan mengembangkan MIP berkualitas tinggi berbentuk film tipis tanpa kehilangan kepekaan. Karena MIP terbuat dari resin, maka biaya produksinya akan menjadi lebih rendah dari antibodi dan tidak ada organisme hidup atau sel. Diperlukan untuk sintesis. Meskipun demikian, MIP masih merupakan campuran interaksi spesifik dan non-spesifik, dan selektivitas serta reproduktivitasnya memerlukan peningkatan lebih lanjut. Molekul kecil menunjukkan hanya sejumlah terbatas interaksi dengan monomer dibandingkan dengan molekul besar yang menunjukkan banyak titik interaksi seperti itu. Hal ini membuat afinitas terhadap metabolit kecil masih menantang untuk MIP. Inovasi, identifikasi, dan kuantifikasi isomer penting membuat spektrometri massa tidak bisa dihindari. Spektrometri massa dapat mengidentifikasi dan mengukur berbagai senyawa berdasarkan informasi tentang M per Z ion molekuler atau molekul terprotonasi serta pola fragmentasi. Menariknya, kontribusi spektrometri massa untuk analisis isomer lebih dari sekadar identifikasi dan kuantifikasi untuk juga mencakup pemisahan. Publikasi secara massal spektrometri untuk pemisahan isomer telah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Isomer bagaimanapun memiliki hal yang sama, rumus molekul, dan tidak ada perbedaan dalam massa molekul antara isomer yang dapat dideteksi dengan resolusi spektrometri massa saat ini. Ini panggilan untuk meneliti bagaimana spektrometri massa saat ini diterapkan untuk analisis isomer. Ulasan ini membandingkan
dan membahas beberapa aplikasi spektrometri massa untuk analisis isomer. Nah, tadi kan metode spektrometri massa itu salah satunya adalah disopsi laser berbantuan matriks atau MALDI. Nah, ini analitikasnya itu ada peptida, protein, nukleotida, dan sampel pendahuluannya itu sampel dicampur dalam matriks padat. Rentang masanya yaitu dari 500.000 Dalton menuju 500.000 Dalton ya. Nah, untuk tujuan spektrometri massa ini sendiri ada menghasilkan spektrum massa dari molekul dalam sampel bahan dan fragmen molekul. Digunakan untuk menentukan komposisi unsur sampel massa partikel dan molekul, potensi struktur kimia molekul dengan menganalisis fragmen. Identitas senyawa yang tidak diketahui dengan menentukan massa dan cocok dengan spektrum yang diketahui. Komposisi isotop unsur-unsur dalam suatu molekul. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi dari spektrometri massa untuk isomer. Dalam beberapa kasus, proses persiapan sampel tidak dapat dipisahkan isomer target karena kompleksitas sampel matriks. Di dalam umum, puncak spesifik senyawa target yaitu ion fragmen atau ion molekuler atau molekul terprotonasi harus diidentifikasi dan terukur. Di sini spektrometri massa molekul tinggi yaitu HR MS bisa memainkan peran penting baik dalam pandangan akurasi massa dan menyelesaikan kekuatan. Resolusi massa dan kekuatan penyelesaian adalah faktor penting dalam identifikasi senyawa, bahkan untuk senyawa sejenis massa molekul atau fragmen. Hal ini karena identifikasi dapat salah ketika resolusi massa rendah. Selanjutnya, resolusi MS umumnya cenderung turun dengan kenaikan M per Z. Oleh karena itu, jika target senyawa berada dalam kisaran massa tinggi seperti protein, maka resolusi massa harus sangat tinggi. Bahkan jika senyawa target ingin dimurnikan. Untuk mendapatkan resolusi dan resolving power yang lebih baik, beberapa perbaikan baru-baru ini dihadirkan. Ini melibatkan optik ion, misalnya corong ion, meningkatkan kemanjuran transfer ion, juga sensitivitas sebagai resolusi massa tanpa kehilangan kecepatan scan. Jalur perjalanan ion, misalnya lensa periodik yang dapat fokus pada arah Z setelah satu penuh pergantian ion yang memungkinkan lebih dari 6 juta jalur penerbangan ion total. Resolusi MS lebih dari 80.000 dan elektronik deteksi, misalnya nanomembran seperti ultra anor kristalin, diamond membran untuk TOF MS detektor. Teknologi yang mendasari sebagian diturunkan dari fabrikasi litografi dalam pemrosesan semikonduktor. Kemajuan dalam kecepatan pemrosesan komputasi juga telah berkontribusi konversi analog ke digital berkecepatan tinggi, kompresi data spektrum, dan dekompresi untuk meningkatkan resolusi massa, khususnya HRMS berbasis trap, yaitu FT, ICR, MS, dan Orbitrap. Terlepas dari peningkatan ini, daya penyelesaian MS diperlukan untuk analisis isomer masih semakin jauh. Penyelesaian massal daya harus di atas 1010 untuk pemisahan isomer, menunjukkan bahwa masih tidak
praktis untuk membedakan isomer hanya dengan arus resolusi ms. Misalnya 1.500.000 pada M/Z 800 oleh Bruker FTICR MS. Bahkan senyawa isobarik M/Z berjarak 3 standar deviasi 99,7% dari target M/Z terkadang tidak bisa dibedakan hanya dengan spektrometri massa. Selain itu, senyawa isomerik belum tentu demikian dipisahkan atau diperkaya dengan persiapan sampel atau tanpa komersial metode mungkin tersedia. Ini panggilan untuk memisahkan isomer menggunakan instrumen massa spektrometri yang terbukti dalam tren publikasi baru-baru ini. Nah, gambar 1 itu contohnya meliputi energi ionisasi atau disosiasi menghasilkan fragmen isomer spesifik atau mengarah ke energi selektif. Nah, yang gambar 2 reaksi molekul ion dan derivatisasi memperluas perbedaan antara isomer dengan modifikasi kimia atau pertukaran. Yang ketiga ada pemisahan dengan tumbuhan. Yaitu pemisahan dengan tumbuhan yaitu dengan gas MS gambar 2C F di dalam upaya ini mobilitas ion telah menjadi fokus baru-baru ini sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan pesat dalam jumlah publikasi masing-masing sejak 2017. Ionisasi atau fragmentasi spesifik isomer dan spektroskopi ion. Dalam fisika, energi molekul bisa sejajar dengan masanya, yaitu menurut rumus Einstein, yaitu E sama dengan mc². Dengan demikian, pemisahan tidak hanya oleh massa molekul, tetapi juga oleh perbedaan energi antara isomer adalah pertimbangan. Studi menunjukkan bahwa energi eksitasi yang diukur dengan menggunakan Penning trap dapat berbeda tergantung pada keadaan isomer elemen tertentu. Sebaliknya, energi relatif, misalnya energi ikat, perbedaan D antara molekul isomer cenderung jauh lebih kecil. Misalnya antara isomer diazen atau antara hidrokarbon isomer atau CH12. Gagasan lain melibatkan ionisasi selektif isomer dengan mengubah energi. Meskipun demikian, meskipun energi ionisasi dapat berbeda di antara senyawa isomerik, energi ionisasi di antara isomer bisa sangat kecil. Misalnya perbedaan sekitar 1 eV. Ini berpotensi membatasi ionisasi selektif isomer untuk klinis praktis. Sebuah penelitian dilakukan untuk mencoba membedakan isomer dalam bidang atau clock dengan fotoionisasi sebagai ionisasi terowongan karena medan laser yang kuat menurunkan penghalang potensial molekul target. Namun percobaan atau clock adalah skala waktu yang sangat singkat untuk mengamati pola intervensi elektron. Memanggil perangkat itu dapat menanamkan fenomena seperti itu. Sebagai contoh, secara ortogonal terpolarisasi bidang laser dua warna pada skala waktu sub laser siklus diterapkan dan fotoionisasi dicapai dengan terpolarisasi sirkular. Cahaya menghasilkan elektron asimetris maju mundur yang kuat distribusi antara isomer kiral, misalnya Vencon dan kapur barus. Selama proses tunneling pada
gilirannya dinamika ionisasi terowongan antara isomer Chiral masih membutuhkan instrumen khusus. Stuck dan hibernation ke MS tidak pasti, sehingga aplikasi masuk ilmu klinis tampaknya sangat sulit saat ini. Meskipun demikian, ionisasi sering muncul sebagai kata kunci dalam analisis isomer dengan spektrometri massa. Satu aplikasi ilmu klinis yang menarik yang kata kuncinya adalah ionisasi adalah analisis obat psikoaktif dengan massa ionisasi ambien spektrometri atau AIMS. Obat-obatan psikoaktif misalnya kanabis, opioid, amfetamin, kafein adalah masalah sosial utama dan baru zat psikoaktif NPS telah berevolusi karena perubahan drastis di pasar obat selama beberapa dekade terakhir. Banyak psikoaktif obat bersifat lipolifik dan memiliki massa molekul kurang dari 1000. Jadi bahwa GCMS dan LCMS serta analisis MS langsung dapat dilakukan perapan. Di antaranya upaya telah dilakukan untuk membandingkan beberapa jenis AIMS termasuk DESI dan DART untuk obat psikoaktif. Meskipun AIMS sangat bergantung pada MS dan pada pola fragmentasi dalam analisis isomer, pemilihan ionisasi sangat penting. Hal ini karena sensitivitas dapat dipengaruhi oleh karakteristik kimia analit, misalnya volatilitas. Ini mempunyai mendorong perbandingan ionisasi yang berbeda. Volatilitas sendiri adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran imbal hasil sekuritas atau indeks tertentu. Kecenderungan baru lainnya dalam ionisasi adalah tekanan atmosfer ionisasi untuk GCMS dan aplikasinya untuk analisis biomarker. ESI adalah ionisasi yang banyak digunakan untuk LC, meliputi analit dengan polaritas sedang harga tinggi, sedangkan APCI dan APPI khususnya diterapkan untuk molekul kecil lipofilik hingga menengah yang bisa juga ditulis dengan tanda penghubung GC untuk analisis steroid isomerik studi sistematik bukan pada komposisi dan aliran backup. Untuk mencapai kondisi optimal untuk ionisasi, hal ini dikarenakan komposisi mereka buffer yang sangat mempengaruhi efisiensi ionisasi. Efisiensi itu dapat berkorelasi positif dengan afinitas proton, sedangkan perbedaan energi ionisasi antara steroid isomer kecil. Oleh karena itu, menerapkan ionisasi tersebut akan memerlukan baik pemisahan kromatografi atau fragmentasi, pembedaan pula dengan spektrometri massa untuk membedakan isomer. Tentu saja pola fragmentasi isomer spesifik berguna untuk membedakan isomer. Untuk membedakan pola fragmentasi, jenis ionisasi atau disosiasi, serta energi tumbukan dapat diubah, terutama peningkatan energi dalam melalui ionisasi berbeda, seperti yang biasanya terlihat pada ionisasi lunak Pi E1E10 EV ke keras ionisasi, biasanya 70 EV. Dalam aplikasi GCMS, EI sering digunakan untuk ionisasi keras lunak seperti chemical ionisasi, Pi dan FI ionisasi. Juga dapat diterapkan untuk analisis isomer seperti untuk sakarida isomer. Di luar berbeda energi elektron, jenis ion yang dihasilkan dapat dipertimbangkan, yaitu ion molekul terprotonasi, adukan natrium. Karena reaktivitas dan pola fragmentasi benar-benar berubah.
Dalam aplikasi LC-MS, biasanya digunakan isomer spesifik. Pola fragmentasi dapat diinduksi dengan mengubah energi tumbukan, yang merupakan pendekatan yang paling mudah dan paling banyak diterapkan. Selain itu, in silico MS2 spektra dapat diaplikasikan terutama pada kasus-kasus di mana senyawa referensi tidak tersedia. Untuk molekul besar, spektra MS5 diperlukan dan resolusi massa juga harus baik. Perhatikan bagaimanapun bahwa disosiasi sebagian besar melibatkan reaksi radikal yang mengarah ke pembelaan alfa senyawa. Secara khusus, banyak stereoisomer tidak dibedakan hanya berdasarkan fragmentasi pola. Untuk mendapatkan informasi tentang isomer, hubungan antara gugus fungsi isomer spesifik dan spektrum vibrasi penting. Memang spektroskopi ion tidak dapat diterapkan hanya untuk fragmentasi foto oleh UV, tapi juga diturunkan sebagai spektroskopi vibrasi. Menyelidiki senyawa isomer oleh IR, jadi IRMPD inframerah beberapa disosiasi foton. Diterapkan untuk senyawa kiral tersebut sebagai peptida kecil. Spektroskopi ion sebaliknya diterapkan terutama ketika senyawa target yang memiliki sekitar 10 residues. Sebagai contoh, IRMPD digunakan untuk hubungan asam sialat trisakarida dan transis isomerisasi tripeptida. Selain itu, spektroskopi ion IR membutuhkan perangkap dingin, misalnya di bawah 10K, untuk menghindari gerakan termal dan menghilangkan energi internal di elastis tabrakan, misalnya jumlah tiang bisa ditambah, menyanyiakan akses sinar yang mudah dan getaran pendinginan. Selanjutnya adalah reaksi atau derivatisasi molekul ion. Cara lain untuk membedakan isomer adalah dengan menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan produk kimia yang berbeda sehingga perbedaan struktural akan tercermin dalam perbedaan massa atau itu menghasilkan fragmen yang berbeda. Strategi ini sangat berguna khususnya ketika isomer tidak dibedakan hanya dengan fragmentasi pola atau dengan perubahan ionisasi. Membedakan isomer dengan reaksi kimia. Metode ini akan melibatkan baik bereaksi di sumber ion, yaitu reaksi molekul ion atau bereaksi pada target senyawa sebelum analisis MS, yaitu derivatisasi. Reaksi molekul ini ion bersifat spesifik target dan dapat menjadi kuat teknik untuk membedakan isomer, apalagi mereka bisa diterapkan pada isomer konstitusional serta stereoisomer. Misalnya diastereomer dan isomer kiral. Reaksi molekul ion adalah dasarnya diturunkan dengan meningkatkan ionisasi kimia. Secara umum, reaksi molekul ion melibatkan metode yang dibuat khusus yang kondisi dan jenis gas dioptimalkan secara khusus untuk setiap target menggabungkan. Ini juga menemukan penggunaan di bidang termokimia. Reagen untuk interaksi molekul ion harus mudah menguap dan mudah untuk mengontrol di bawah vakum dan kurang efektif. Misalnya tidak terionisasi oleh EI. Dan melibatkan reaksi molekul self ion. Baru-baru ini doping ion telah diterapkan di bidang klinis sains dalam laporan obat dunia UNOTS 2022 di https://unodc.org/unodc EN Data Analysis World Drug Report 2022 HTML.
Pengguna ganja diperkirakan sebagai kelompok terbesar, yaitu 209 juta di dunia di antara obat psikoaktif lainnya. Ini obat lain diduga dikaitkan dengan ganja baru-baru ini legalisasi. Cannabinoids dapat disintesis tetapi juga diekstraksi dari tumbuhan yang jumlah senyawanya dengan isobar dan isomer mencapai 150. Diklasifikasikan menjadi 11 subkelas menurut struktur kimia mereka. Berbagai aplikasi analitis telah diuji. Sebagai contoh, doping ion Ag telah digunakan untuk membedakan isomer. Ini tidak memerlukan pemisahan kromatografi dan spektrometri massa resolusi tinggi, yaitu disopsi resolusi rendah ESI MS37. Mengenai derivatisasi untuk isomer, sejumlah penelitian tersedia di biomarker dan obat kiral. Misalnya amfetamin isomer kiral. Biomarker isomer meliputi lipid, misalnya isomer posisi ikatan rangkap, dan sakarida atau glikan, misalnya isomer posisi asam sialat. Lipid dan glikan bisa biomarker penting untuk mendiagnosis penyakit seperti kanker. Ini termasuk pengaruh varian hubungan asam sialat pada yang penting interaksi, yaitu ligan reseptor. Banyak derivatisasi, misalnya metil ester, lakton, amida, dan eksploitasi aktivitas ulang yang berbeda dari asam sialat yang terhubung secara alternatif. Misalnya menjadi metil ester dan isomer menjadi lakton. Analisis isomer lipid penting dalam analisis biomarker karena posisi relatif asli lemak yang diesterifikasi pada tulang punggung gliserol atau lokasi ikatan rangkap karbon dalam asli lemak tak jenuh dapat menjadi biomarker untuk kanker. Otomasi adalah topik utama untuk mengatasi analisis isomer lipid tersebut. Metode yang disesuaikan, misalnya derivatisasi lipid online ikatan rangkap, misalnya reaksi Paterno-Bucci, cocok untuk cepat analisis dan kombinasi dengan IMS telah dikembangkan. Perhatikan penting hanya mengenai reaksi molekul ion atau derivatisasi adalah reagen doping atau derivatisasi berlebih, kecuali reagen berlebih dapat dihilangkan sebelum analisis massa matrix efek atau penekanan ion dapat terjadi. Yang ketiga ada IMS, yaitu spektrometri mobilitas ion bentuk gelombang asimetris medan tinggi. Cyclic IMS dan TIMS, Tandem Traped Ion Mobility Spectrometry, adalah pilihan potensial lainnya untuk identifikasi ion dan isomer pemisahan. Faktor-faktor yang terlibat dalam pemisahan IMS meliputi massa dan muatan ion. Tetapi ukuran dan bentuk ion, yaitu struktur kimia, juga mempengaruhi migrasi melalui gas penyangga di dalam IMS tabung melayang. Oleh karena itu, salah satu keuntungan dari memperkenalkan IMS dapat mencakup berbagai isomer target, baik isomer konstitusional dan stereoisomer. IMS juga dapat dihubungkan dengan berbagai jenis ionisasi dan metode disosiasi, memperluas target analit, serta memisahkan atau membedakan isomer. Namun khususnya untuk beberapa senyawa isomer, perbedaan tabrakan penampung atau CCS menunjukkan ukuran dan bentuk ion yang berputar bebas, bisa sekitar 1%, membutuhkan yang lebih baik resolusi.
IMS telah menjadi fokus baru-baru ini dan diterapkan di berbagai isomer analisis dalam ilmu klinis. Misalnya untuk menguji kemurnian obat bahan untuk kontrol kualitas, secara khusus obat-obatan dengan besar massa molekul, misalnya antibodi obat asam nukleat, telah menjadi penting. Biasanya dalam obat antibodi untuk kanker seperti trastuzumab untuk kanker payudara. Aplikasi lain termasuk nukleat obat asam seperti oligonukleotida, antisense untuk Duchenne distrofi otot, dan lipid nanopartikel RNA untuk virus corona infeksi. Memang peningkatan pesat publikasi analisis isomer oleh spektrometri massa, khususnya oleh IMS, dalam 5 tahun terakhir seiring dengan kemajuan dan perkembangan antibodi dan obat asam nukleat. Jumlah target untuk antibodi terapi untuk kanker disetujui di Amerika atau Eropa Union telah meningkat sejak 2016. Dan terapi antibodi untuk corona juga telah menjadi fokus sejak penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Mengenai obat asam nukleat, sebagian besar telah disetujui sejak 2016. FDA dan atau Badan Obat Eropa menyetujui 15 obat hingga Juni 2021. Meskipun persetujuan pertama adalah relatif lama, Formivirsen pada tahun 1998, diikuti oleh Mipomersen pada tahun 2013. Dalam kasus obat antibodi, beberapa faktor mempengaruhi MAP pengakuan, korelasi dengan penyakit, dan mempengaruhi fungsi fisiologis mereka. Ini termasuk glikasi isobarik atau isomer, pola, modifikasi asam amino, serta pola diferensiasi pembentukan ikatan disulfida, seperti yang terlihat pada contoh komposisi N-glikan. Di antaranya, analisis glikasi telah diajukan. Kesulitan tertentu karena jumlah dan kompleksitas isomer. Masalah glikosilasi hadir tidak hanya dalam studi antibodi, tetapi juga dalam berbagai proses fisiologis sel, termasuk interaksi sel-sel, komunikasi sel ekstraseluler, dan metabolisme seluler. Perbedaan di sini dapat berfungsi sebagai biomarker, misalnya kanker penanda. Ada banyak variasi glikan isomerik, sehingga LC-MS dan MALDI-MS dengan derivatisasi, misalnya permetilasi, memiliki telah diterapkan secara konvensional untuk analisis glikan isomer. Namun, saat ini analisis asli tanpa pencernaan enzimatik dan derivatisasi kimia telah dieksplorasi. Akibatnya penerapan IMS telah ditekankan. Mengenai obat asam nukleat, IMS sebelumnya telah digunakan untuk membandingkan konformasi antara fase gas dan larutan. Ini menghasilkan wawasan tentang jalur pelipatan atau pembukaan, membantu modifikasi profil asam nukleat, dan juga mendukung penyelidikan interaksi non-kovalen dengan logam. Perkembangan pesat baru-baru ini dalam terapi asam nukleat bagaimanapun telah memicu banyak hal permintaan untuk kontrol kualitas sintesis asam nukleat, dengan khusus penekanan pada isomer berurutan dan lokalisasi modifikasi. Faktanya, sintesis fase padat telah digunakan secara eksklusif untuk sintesis analog asam nukleat. Cara ini kabarnya menyebabkan beberapa produk sampingan seperti isomer berurutan dan diastereomer. Massa molekul obat antibodi dan asam nukleat ini biasanya melebihi 1000 hingga 10.000, dan varian isomer juga meningkat. Dengan peningkatan massa molekul, IMS dapat mengatasi pemisahan ion besar seperti itu. Mungkin menjelaskan peningkatan baru-baru ini dalam aplikasi analisis isomer. Selain hanya memisahkan isomer, pengurutan selanjutnya oleh MSN dengan fragmentasi juga bisa dilakukan.
Kemajuan terbaru yang berbeda dalam IMS adalah peningkatan daya penyelesaian dengan meningkatkan panjang jalur instrumen. Kemajuan lebih lanjut melibatkan kalkulasi atau prediksi CCS dengan pendekatan komputasi yang ditingkatkan dalam kombinasi dengan pembelajaran mesin, yang mana telah ditingkatkan oleh akumulasi CCS eksperimental baru-baru ini. Daya pisah IMS merupakan faktor penting untuk pemisahan senyawa isobarik serta isomer. Umumnya diwakili sebesar Rp sama dengan ohm per delta ohm. Yang penting faktor-faktor lainnya, misalnya tekanan diperlukan voltase yang mempengaruhi daya penyelesaian berbeda antara jenis IMS. Satu perbaikan penting dalam menyelesaikan daya adalah untuk meningkatkan jalan panjang. Dengan demikian, resolving power baru-baru ini bisa mencapai 1000. Awal IMS sistem sekitar 30, seperti yang dicontohkan oleh multipass Slim Super IMS atau struktur untuk lossless ion manipulation atau SLIM. Jalur serpentine ultralong dengan extended routing atau super traveling wave TW ion spektrometri massa mobilitas IMS. Memang jalur teoritis panjang IMS Slim Super bisa mencapai 1094 meter dengan 81 lintasan melalui jalur berkelok-kelok 13,5 meter. Resolving power diperkirakan sampai tahun 1860 setelah 40 lintasan dalam pemisahan M per Z 622 dan 922 ion yang berasal dari isomer oligosakarida susu manusia. Sistem sebelumnya membutuhkan tabung alir dengan panjang 2-3 meter dan alir sumber gas misalnya gas N2 yang membuatnya cukup besar. Terobosan dalam membatasi panjang fisik tabung drift IMS terbukti dalam siklik IMS dan TIMS. Varian pemisahan LGG yang dijembatani di sulfida menjadi lebih jelas dengan multipass cyclic IMS. Total panjang jalur ion mencapai 196 cm dalam dua lintasan pertama, yang sudah lebih panjang dari yang TWIMS tanpa multipad, atau 25,4 cm. TIMS adalah IMS yang medan listrik dan aliran gasnya berlawanan arah dan yang dilengkapi penganalisa kecil. Sedangkan di IMS, lain baik waktu maupun ruang dispersif menunjukkan arah aliran gas dan medan listrik yang menyeberang. Meskipun memiliki daya penyelesaian yang tinggi dengan penganalisa kecil secara fisik, TIMS memiliki resiko efek muatan ruang dan resolusi yang bergantung pada rentang massa. Secara umum, peningkatan resolusi yaitu pemindaian selektif bisa lambat, melibatkan trade-off dengan siklus kerja. Meskipun demikian, siklus kerja dan resolusi dapat ditingkatkan dengan menggunakan pemindaian seduhan non-linear, siklus tugas yang lebih besar daripada pemindaian linear. Metode TIMS menunjukkan variasi tertentu lainnya, seperti gate, TIMS, dan akumulasi paralel. Paralel daring akumulasi fragmentasi serial atau PAS, adalah salah satu varian. Itu mengintegrasikan pemilihan prekursor dan pemisahan TIMS untuk meningkat kecepatan sekuensial protein tanpa kehilangan sensitivitas dan resolusi. Struktur berdasarkan CCS, mereka akan sangat membantu, tetapi senyawa standar tidak selalu tersedia. Prediksi CCS adalah menjadi semakin umum, terutama dalam omics yang tidak ditargetkan metode serta untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui. CCS perhitungan atau prediksi awalnya berkembang di drift tube IMS karena pengukuran langsung mobilitas ion.
saat ini juga sedang diterapkan pada berbagai jenis IMS. Misalnya perangkat lunak perhitungan CCS otomatis sumber terbuka, auto CCS. Pertama-tama menerapkan berbagai metode kalibrasi untuk setiap jenis IMS dan kemudian melakukan linear atau regresi non-linear untuk menentukan nilai CCS secara otomatis. Selain itu, pembelajaran mesin yaitu baru-baru ini telah diterapkan untuk prediksi CCS. IMS juga cocok analisis MS langsung dan jumlah publikasi pada IMS tanpa kromatografi spektrometri massa telah meningkat. Selanjutnya ada perbandingan teknik. Nah, di sini dijelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik bisa berbeda sesuai dengan karakteristik isomer target. Ionisasi dengan lebih rendah energi, misalnya PI dan EI tegangan rendah, untuk analisis GCMS atau gas chromatografi mass spektrometri dapat diterapkan untuk menghasilkan pola fragmentasi khusus isomer target, seperti yang terlihat pada contoh fluoroamfetamin dalam obat psikoaktif analisis isomer. Kerugian dari ini adalah keterbatasan isomer target dalam senyawa volatil kecil. Kalau di LCMS, liquid chromatography mass spectrometry, API dan terutama ESI digunakan secara eksklusif. Sehingga ionisasi alternatif biasanya adalah ACID atau API. Bagaimanapun menggunakan ionisasi lain metode berarti mengubah sumber ion yang merepotkan. Di dalam sebaliknya, mengubah energi tumbukan dalam LCMS atau MS analis sistem isomer mudah dan konvensional digunakan. Ketika molekul besar terlibat, MSN diperlukan. Mengubah energi ionisasi atau tumbukan untuk menghasilkan pola fragmentasi yang berbeda dalam jumlah besar molekul juga sulit secara umum. Spektroskopi ion, misalnya IRM PD, sangat kuat untuk analisis isomer. Tapi itu tidak memungkinkan preseleksi ion M per Z yang tumpang tindih. Dan itu juga membutuhkan waktu pemindaian dan jumlah sampel yang cukup. Itu juga tidak mudah diterapkan pada molekul besar secara eksplosif. Derivatisasi kimia atau reaksi molekul ion agak spesifik sasaran. Pada saat yang sama, aplikasi berbeda antara kelompok sasaran fungsional. Ini berarti pendekatan yang dibuat khusus dan terkadang tambahan membutuhkan pemurnian senyawa target serta penghilangan reagen derivatisasi. Dengan demikian, langkah-langkah penting potensial berikutnya adalah kemajuan lebih lanjut dalam derivatisasi online atau reaksi molekul ion. IMS dapat diterapkan pada berbagai macam senyawa dan bisa juga dihubungkan dengan berbagai teknik kromatografi. Itu juga bermanfaat untuk digabungkan dengan analisis senapan seperti metabolisme dan DIA, analisis independen data, berbasis proteomil. IMS resolusi sebelumnya tidak mencukupi, sehingga puncaknya terlalu tersusun dan perhitungan CCS tidak akurat. Meskipun begitu, kemajuan terbaru dalam IMS, misalnya peningkatan panjang jalur dan siklus tugas, dan lain-lain, telah membantu mengatasi masalah ini. Baru-baru ini kombinasi dari teknik yang disebutkan di atas telah ditingkatkan untuk mengompensasi kerugian dari pendekatan individu. Contohnya termasuk IMS dengan derivatisasi. IMS dengan derivatisasi 19 fluorenil etil kloroformat untuk diskriminasi kiral asam D-amino dan IRM-PD dengan MSN. Untuk menganalisis isomer obat psikoaktif. Fluorometamfetamin, kombinasi pendekatan spektroskopi ion cryogenic messenger tagging dengan massa mobilitas ion spektrometri adalah kombinasi yang sangat menjanjikan saat ini diterapkan pada analisis aplikasi antibodi. Nah, kesimpulannya adalah tren terkini dalam ilmu klinis adalah teknik analitik
yang mampu mengidentifikasi dan mengukur isomer obat dan biomarker. Untuk analisis isomer seperti itu masih dilakukan pemisahan kromatografi kuat, tetapi tidak selalu memuaskan, terutama untuk molekul besar atau pemurnian berbasis afinitas IPMS dan MIP. Dapat didata untuk persiapan sampel cepat sebelum analisis MS. Ini karena mereka dapat memperkaya isomer target berdasarkan afinitas dan mampu dihubungkan dengan analisis MS langsung. Tertentu tantangan termasuk pengayaan isomer kecil lipofilik, misalnya obat psikoaktif serta isomer viral dalam persiapan sampel. Peningkatan lebih lanjut dari spesifitas MIP, terutama untuk senyawa kecil, tetap menjadi isu utama. Dalam ilmu klinis, baru-baru ini molekul besar yaitu protein, antibodi, dan oligonukleotida obat asam nukleat telah menjadi lebih penting dalam analisis obat dan diagnosis klinis. Meskipun demikian, pemurniannya dengan kromatografi umumnya sulit dan konklusi banyak isomer tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, persyaratan lebih lanjut adalah mengoptimalkan tanda hubung tersebut. Persiapan sampel untuk analisis massa bersama dengan otomatisasi, mengkompensasi batas resolusi penganalisa mass spektrometri untuk pemisahan isomer. 3 pendekatan sedang diterapkan, mengubah ionisasi atau energi disosiasi, menggunakan derivatisasi atau reaksi ion, dan memisahkan ion dengan IMS. Berbagai kombinasi dari teknik tersebut serta otomatisasi adalah pendekatan utama. Dan upaya ke arah ini akan terus berlanjut dan tentunya berkontribusi pada pemisahan yang lebih baik dan kuantifikasi isomer di klinik. Peran mass spektrometri dan baru-baru ini aplikasi juga berubah. Peran mass spektrometri sekarang melampaui hanya mengidentifikasi dan mengukur analit target untuk juga memisahkan ion sasaran. Dengan demikian, fokus pada inovasi instrumen tidak hanya mencakup sumber ion, yaitu efisiensi, ionisasi, selektivitas, dan peningkatan resolusi massa, tetapi juga penerapan pemisahan ion oleh IMS. Misalnya, panjang jalur drift, perbaikan, dan perhitungan CTS. Yang penting, spesifikasi tinggi seperti itu, instrumen tidak selalu tersedia secara komersil, dan munculnya metode berbasis mass spektrometri berspesifikasi tinggi dalam ilmu klinis adalah langkah maju yang sangat ditunggu-tunggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.